Oke, kembali lagi bersama kami channel ASK TV yang dimana sekarang kami podcast dengan salah satu Aremania. Kami mengadakan podcast ini yaitu untuk saling mengenal satu sama lain baik di internal Aremania sendiri maupun dulur-dulur supporter lain. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan dari nawa-nawa Aremania menjawab dengan apa adanya lah gitu. Karena untuk menghindari perselisihan antara kita semua untuk menjadi kebersamaan ke depannya. Sebelumnya berdoa dulu untuk pendiri Arema kita khususkan, dan yang kedua kita khususkan juga untuk mas-mas kita yang sudah mendahului kita. Mereka lah salah satu inspirasi bagi kami semua untuk tetap berdiri menjadi Aremania. Dan ketiga kalinya kami khususkan untuk dulur-dulur kita yang sudah gugur di tragedi Kanjuruhan. Semoga hal tersebut tidak terulang kembali di Indonesia, karena hal tersebut adalah hal kelam dan hal yang tidak cukup menyakitkan ya Sam ya, gitu ya. Oke, berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, Sam John ya. Lama tidak bertemu juga ya, Sam. Dengan Sam John, nama aslinya Mahardika Nanang Susilo ya. Oke, Sam John yaitu perwakilan dari Kurva 10 Sud. Ya, salah satu frame di Aremania sendiri. Sam John, untuk mungkin bisa menjelaskan Sam, nama dari Kurva 10 Sud itu apa Sam sebetulnya Sam? Kalau dari nama sih kita lanjutkan dari pendahulu, lebih terkhusus untuk Mas Tuek. Oh, Mas Tuek ya. Sebagai ya Mas Arek dan Mas saya juga di 2015 Mas Tuek dia mendelegasikan aku nang 10 dan Mas Kepeng yang ada di 12. Akhirnya kita pakai nama, kita bikin komunitas dengan pakai nama Kurva, tetap kita melanjutkan Kurva Sud tapi menggunakan 10, dan waktu itu saya sudah izin ke Mas Tuek. Kalau untuk nama dasarnya seperti itu. Kalau untuk dari sosmed kan lalu ke ini ya, Kurva 10 Sud ini berjalan di apa Sam, frame-nya Sam? Bisa dijelaskan untuk ideologinya. Untuk ideologinya. Jadi sebetulnya Kurva 10 Sud ini untuk ideologi satu semuanya itu kita enggak pakai itu, Mas. Oh iya ya. Jadi di Kurva 10 Sud ini kan kita ada sekitar 13 frame lebih, subframe. Jadi teman-teman yang ada di frame-frame ini menggunakan ideologi mereka masing-masing. Ada yang senang casualan, hooligan. Oh iya iya. Ada teman-teman yang senang ultras. Ada juga yang masih dia konsisten dengan manianya. Nah, sebagai wadah tertinggi daripada frame-frame ini, Kurva 10 Sud ini membebaskan teman-teman untuk berekspresi tentang cara mendukung. Artinya kita tidak menekan kalian harus ultras, kalian harus hooligan, ataupun kalian harus mania. Jadi ini kebebasan berekspresi yang kita kita kasihkan ke teman-teman. Muncul teman-teman yang kemarin istilahnya membaca satu kolom komentar ya Mas ya, ASK. Kenapa Kurva 10 Sud menggunakan istilahnya ada bendera Union Jack ya, bendera Inggris ya kan? Karena di Kurva 10 Sud juga ada teman-teman yang beraliran istilahnya patron supporternya mereka itu ke Inggris-Inggrisan gitu. Ketika ada statement seperti ini, kenapa ultras kok menggunakan bendera Inggris gitu loh, Mas? Di Inggris ada namanya klub itu Crystal Palace, yang supporternya notabene juga berideologi ultras. Kan mereka juga menggunakan bendera kebanggaan mereka, negara mereka. Jadi sah-sah aja itu. Kalau masalah itu di situ. Jadi perbedaan pendapat, istilah stigma yang di luar mengenai Kurva 10 Sud ini ultras atau apa? Loh, kita nama kita memang Kurva Sud itu enggak jauh-jauh dari nama ultras gitu. Cuma di dalam Kurva 10 Sud ini kan banyak frame.
Ada sekitar 13 frame. Dan masing-masing frame ini menggunakan ideologi mereka masing-masing. Jadi, kita nggak nekan, kalian harus seperti kita yang ada di wadah besar. Enggak, bebas. Bebas. Ini hanya cara fashion toh, cara fashion. Teman-teman ada yang hitam-hitam, kadang-kadang juga ada yang putih-putih, kadang-kadang ada yang casual. Ini cara apa ya? Berpakaian toh. Yang kita lebih tekankan adalah passion, semangat. Yaitu di tribun itu seperti apa? Supporter itu. Tugas supporter ya mensupport. Berarti kita nyanyi 2 kali 45 menit, ya kan? Yeah. Kita bikin kreativitas, kita bikin koreo. Ini tidak lepas daripada kita hakikat kita sebagai supporter. Yang kita tekan di sini adalah passion, bukan fashion. Teman-teman mau menggunakan celana pendek nih, Yeah. teman-teman mau menggunakan jaket-jaket casual, monggo. Teman-teman mau menggunakan apa, ya kan? Silakan. Yang kita tekan adalah passionnya, semangatnya. Berarti ibaratnya mendukung dengan cara sekarang kan supporter modern lah ya, supporter modern ya. Terus dengan cara seperti itu sama apakah apa ya tetap kalau dulu kan Aremania terkenal dengan manianya, Iya. gitu. Apakah masih ada lah itu? Kalau kembali ke Aremania tetap apa ke modern aja Sam? Gini Mas, saya masih belum terlalu paham tentang konsep mania yang dikomenkan itu. Iya. Ada yang saya lihat kan mania yang yang jadi rujukan kita supporter kan seperti yang di Amerika Latin, Bapak ya kan nyanyi terus. Nah kita juga nyanyi terus loh. Iya. Passion kita keluar terus loh. Teman-teman nyanyi terus. Apakah kita tidak disebut mania? Iya. Kita gila bola loh. Kita gila Arema. Kan daripada kata mania itu kan mania. Iya. Orang yang berlebihan. Iya. Kita sudah berlebihan di Arema. 3 hari kita nggak tidur jaga malam Mas. Iya. Itu kan hal yang sudah di luar akal itu apa sih dulu ya kan? Itu sudah di tribun itu benar-benar maniak gitu loh. Maupun cara kita secara fashion dilihat kita riang yo. Kok jaketan branded ya? Bukan berarti kita nggak maniak gitu loh. Iya. Ya itu. Maniak aksinya ya, iya, ya? maniak bukan penampilannya. Penampilannya ya. Oh, baik. Oke, panggilan akrabnya Sam John lah ya. Sam John. Mas. Oke. Sama di Kaisar. Oke. Waduh, Kak Pena Sam soalnya kan yo. Biasa kalau keakraban sama Aremania kan ya Sam lah gitu. Sam John, untuk Kurva 10 Shoot ini sudah berdiri mulai tahun kapan Sam? 2015. Awal pendirian kita 2015. Kita baru saja ulang tahun yang ke-10. 10 ya. Satu dekade. Ya. Terus untuk saat ini apakah ini Sam kegiatan dari Kurva 10 Shoot ini ada kegiatan rutin nggak Sam? Dari kayak kopdar atau kumpulan? Oh, kalau kopdar forum tepatnya ya. forum. Kita ada agenda forum itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu biasanya kita membahas evaluasi, terus kita lihat pertandingan kedepannya apa. Ini kita bikin Korea kah atau bikin apa itu di forum setiap 1 bulan. Nah, terakhir kita mau forum itu kita bahas no sexism. Kita mau kampanye tentang itu. Oh, seksisme. Apa itu Sam? Boleh di apa? Kita ingin menerima semua gender yang ada di tribun. Oh gitu. Ya. Terutama teman-teman supporter yang wanita jangan takut Anda datang ke tribun ataupun datang di tribun 10. Kita tetap menerima. Gak ono sweet, gak ono catcalling dan lain-lain. Kita akan hargai itu. Ono anggota Kurva 10 Shoot catcalling sama DM aku. Kalau dari Kurva 10 Shoot ini motivasinya apa Sam? Kok setiap match itu kadang ibaratnya kontras lah Sam, di selatan itu selalu ada aksinya gitu loh. Apa Sam motivasinya? Ya, Mas, supporter yang seperti itu. Nggak di Kurva 10 Shoot, tapi di banyak klub di Indonesia ataupun di luar sana kan memang supporter seperti itu. Jadi kita nggak hanya, kita kan di tiket sudah mahal ini, tiket sekarang mahal kan. Jadi jangan sampai tiket mahal itu terbuang sia-sia. Hanya datang ke stadion dalam posisi mabuk, akhirnya hakikat supporternya lepas, ya kan? Nggak mendukung ya. Jadi kita manfaatkan itu. 150.000 ini ataupun 125 yang sekarang ya, kita manfaatkan dengan baik-baik. Kita dukung, kita powerful, kita chant dan lain-lain. Oke. Dari Sam John sendiri apa untuk kedepannya
harapan dari Aremania Sam. Aremania ya. Aremania. Itu Aremania. Iya. Dari kurva 10 shoot aja dulu. Untuk Aremania. Ah. Kita pernah punya nama besar. Ya. Dan semoga teman-teman yang ada di generasi sekarang, teman-teman yang muda akan menjadi pionir-pionir baru untuk mengembalikan kejayaan itu. Karena harapan itu hanya ada di sampean semua yang masih muda-muda. Karena pikiran kalian masih fresh, tenaga kalian masih kuat. Harapan untuk Aremania. Jadi beban itu untuk kita semua yang masih muda ini. Jangan takut bersuara. Gitu ya. Oke, mungkin sekarang menuju ke pertanyaan Sam ya, dari Nawa-Nawa. Lumayan banyak juga pertanyaan dari Nawa-Nawa semua Sam. Jadi ingin lebih apa ya, biar sama-sama mengenal Sam gitu ya. Siap. Itu dari tanggapan komentar dari Erlian.dewa underscore itu, kenapa kurva 10 lebih dominan ke yel-yel bahasa Inggris Sam? Kira-kira dominan gak Sam menurut pada Sam John sendiri? Sepertinya enggak Mas. Iya. Cuma ada beberapa yel-yel ataupun cen-cen kita yang baru, istilah yang kita bikin sendiri itu juga bahasa Indonesia ya kan. Cuma mungkin ya kan, mungkin keseringan yang diekspos gitu loh, yang muncul di TikTok, di IG itu yang bahasa Inggris, akhirnya stigma itu muncul. Mungkin kita punya lagu kayak Oh Malangku Seswara, seperti itu kan ada. Kita ayak leng, kita rubah ke bahasa Indonesia. Tantang Tirani juga kita sering menyanyikan di klip. Tapi mungkin ya kan di sosial media itu yang naik lagu-lagu yang diposting ini kebanyakan yang Inggris. Stigma. Oke. Ya lagu-lagu lawas juga sering. Dari berbicara tentang yel-yel Sam, nama-nama atau kosakata itu lebih sering apa ya? Ada kosakata yang tidak mudah dipahami lah Sam. Itu dari mana Sam inspirasinya? Oh, diksi-diksi kata-kata ya, seperti diksinya, itu. Kosakatanya. Ngalir Mas. Itu gara-gara rokok Surya dan botol PM ya kan. Akhirnya kita bisa menghasilkan kata-kata itu, Bro. Ya. Kembali lagi karena Aremania kenal kreativitasnya. Iya, jadi spontanitas ya muncul. Kayak contoh di Cen Malangku Seswara ada kalimat Memayu Hayuning Bawono ya. Ada tadi pertanyaan seperti itu ya. Yang artinya kan mempercantik dunia. Mempercantik dunia itu harapan kami, harapan kita, harapan kurva 10 shoot bahwa Arema dan Aremania ini bisa menjadi apa ya? Mempercantik dunia dengan kreativitasnya, menunjukkan sikap-sikap yang etis, etika di santun, di tribun ataupun di luar. Seperti senior-senior kita dulu ya kan. Jadi pewarna lah ya. Pewarna ya. Harapan kita seperti itu. Lewat Cen itu, lewat kalimat itu. Oke, lanjut lagi Sam dengan pertanyaan dari oleh rokokan mana? Lo Sam. Dari akun pengecotan sudah berapa sekarang anggota kurva 10 shoot Sam? Kalau dari hasil open recruitment terakhir itu ada sekitar 400-an. 400-an yang KTA. Ya, yang nggak KTA nggak tahu. Karena juga banyak. Yang nggak KTA ini sering disebut anak-anak itu Roseli ya kan. Rombongan 10 liar. Ya kan. Karena jadi kita punya agenda setiap 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali kita ada kaderisasi, open recruitment itu. Kita merekrut anggota-anggota baru. Syarat-syaratnya apa sama untuk masuk kurva 10 shoot? Daftar nih KUA Mas. Enggak. Sebetulnya syarat khususnya dan paling utama adalah Aremania gitu. Aremania. Ya. Jadi teman-teman yang di luar yang pengen masuk gabung ke keanggotaan kurva 10 shoot ya kita punya satu metode cara yaitu open recruitment. Tadi ada anggota yang di luar kota juga Sam? Ada Mas. Ada frame-frame juga di luar kota seperti di Nganjuk, di Blitar, di Tulungagung, Pasuruan, Jajar ada juga. Tuban, Sumeneb, bahkan ada teman yang di Blora ya, Blora, Pati. Supaya apa? Kita kurva 10 shoot ini supaya tidak terlihat sebagai komunitas yang eksklusif.
yang menutup diri. Ah, open recruitment ini sebagai kita menjangkau semuanya, kita pengen merangkul semuanya, semua Aremania. Kalau kita sikap kita eksklusif, oh aku gak nerima koncoannya. Nah ini kan eksklusif, itu enggak ada di grup Facebook. Artinya kita membuka kesempatan teman-teman untuk gabung dengan kita, berteman dengan kita, gitu. Maupun ASK ini maupun bukan anggota kita kan kita berkawan gitu. Iya. Seduluran Aremania. Sebetulnya karena grup Facebook itu wadah sambil. Wadah besarnya pun juga bisa. masuk, iya. Bisa. Itu sama yang menjadi apa ya? Inisiator atau penggerak semangat di grup Facebook 10 itu berapa? Maksudnya? Pertanyaannya coba. Penggerak atau apa ya? Yang gerak arek-arek iki inisiatornya siapa gitu. Semangat aksi ribun tetap selalu berdiri lah Sam. Dua kali 45 menit. Yang menjadi semisal di ribun tengah kan kayak Mas Jules. Orangnya ini yang disebut orangnya. Kalau kita itu melihatnya bukan orangnya sih, tapi lebih sama teman-teman gitu loh. Jadi nggak bisa satu orang itu dijadikan rujukan sebagai inisiator ataupun gitu. Lek si jidok sing ngadeg kan yo suaranya nggak banter. Tapi arek-arek kebiasaan memang lek kancane siji ngadeg terus sitoke gak ngadeg kan izin. Nah, dikembalikan ke jiwa kita. Kita izin ketika teman kita nyanyi terus kita diam gitu. Iya. Temennya nyanyi ngerekam HP, dulinan HP izin kita. Nah, itu satu edukasi yang ada di Facebook. Jadi kalau koncone nyanyi sampean lungguh itu dibiasakan kita malu. Akhirnya teman-teman terus. Nah, sih Pak. Bingungnya bisa koyo deh. Kurva 10 syuting yang jadi kanok pas rame apa anjing digawe ngono Sam? Tapi lagi nyanyi Sam. Banter jadi. Jadi kemana kok kanok pas rame? Apa emang seperti itu apa jadi apa? Tolong donatur kalau mau belikan kurva 10 shoot pas ram. Nah, sebetulnya ada Mas. Cuma beberapa kali kita itu lebih apa ya? Lebih itu suara. Soalnya kadang-kadang kita jumlah orang itu 100, bass drum itu 1. Itu tak anggap sih masih kalah loh dengan bass drum. Yeah. Jadi yang keluar di lapangan, yang didengarkan pemain itu ya, gitu. Yeah. Nah, kita lebih suara. Tapi kedepannya kita juga ada kok obrolan bahwa kita akan pakai perkusi istilahnya. Yeah. Bohiku senar itu tetap dibutuhkan. Oke, dari pertanyaan selanjutnya Sam, dari apa harapan Mas John soal generasi muda Aremania? Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan, mungkin bisa diperdalam lagi Sam, generasi muda khususnya Sam. Untuk Arema ya. Untuk Aremania. Ya udah. Ciptakan karya-karya baru, jangan takut berkarya, berekspresi, ojo sampai ruang ekspresimu itu tertutup oleh orang-orang tertentu. Malang ini banyak orang-orang pintar. Malang ini melahirkan orang-orang cerdas. Malang ini melahirkan orang-orang yang kritik. Ini kota pelajar ya. Kan? Pasti di sini banyak SDM. Nah, SDM tinggi yang ada di Malang, teman-teman yang masih muda ini harus keluar. Ayo keluar. Jangan takut kalian bersuara, jangan takut kalian berkarya. Ojo sampai apa ya? Kalah yang sebelah, ya kan? Kita lebih terdidik kok di sini. Teman-teman yang ada di Malang lebih terdidik. Harusnya kita lewat SDM yang ada di Malang ini kita bisa lah kembali ke masa lalu yang kita pernah percaya ya kan. Bisa zaman keemasan itu bisa dikembalikan oleh teman-teman yang muda. Makanya hari ini kita sangat bertumpu pada teman-teman generasi muda. Pikirannya masih fresh, mindsetnya luas, literasinya banyak, terus istilahnya bisa menerima pendapat. Seperti podcast ini, kan gitu. Seperti podcast ini, dia harus banyak, bukan dari teman-teman AS katanya, teman-teman yang lain harus banyak. Nah, cuman dari generasi muda sampai lo dari mas-masnya sing Aremania ya pesan apa Sam? Untuk teman-teman ataupun mas-masku yang ada di Aremania yang senior, dukung semua langkah-langkah adik-adik. Support semuanya. Karena tetap kita sebagai anak muda, sebagai arek enom,
melaku tanpa bimbingan orang tua juga salah. Ya, betul. Ketika adik-adikmu ini salah jalan, ketika adik-adikmu ini salah secara salah koridornya salah, tegur. Anda nono. Ojo diseneni. Anda nono. John, kon gini. Oh, siap Mas. Tapi jangan menutup ruang-ruang ekspresi ataupun karya dari teman-teman yang muda. Cukup bimbing mereka. Karena kita paham, mas-mas yang kita sebut senior ya. Aku pun dino iki sudah langkahku sudah terbatas. Saya punya keluarga, saya punya anak. Akhirnya di kurva 10 saya juga mendelegasikan teman-teman yang lebih muda. Karena kaki dan tenaganya lebih jauh ini langkahnya. Seperti ini bentuk sebuah regenerasi. Jadi kembali lagi harapan untuk teman-teman istilah untuk harapan untuk mas-mas yang senior. Bimbing kami, jaga kami, support kami. Intinya saling support lah Sam ya. Dari tua sampai muda pun ya kolaborasi ya, sinergi Sam ya. Yang muda menghormati yang tua, sing tua ngayomi yang muda. Oke, saya lanjut dari pertanyaan Sinas Sanggra. Arema lebih besar daripada nama komunitas Sasaji. Betul. Di meet and greet 2018 di Turen, kurva 10 sud, kita melahirkan banyak poin, termasuk lahirnya konsep kita bahas di forum 2018 di Turen, kebetulan di rumah. Waktu itu ada keluar statement seperti ini. Personal ataupun orang tidak boleh lebih tinggi daripada nama frame yang ada di kurva 10 sud. Nama frame tidak boleh lebih besar daripada nama kurva 10 sud. Dan kurva 10 sud tidak boleh lebih besar daripada nama Aremania. Dan itu sudah menjadi patron kita, menjadi prinsip kita. Apa yang kita lakukan di stadion, kreativitas yang kita tampilkan di stadion, orang melihat. Kalau Aremania yang di stadion kan melihatnya membedakan ya. Oh, itu sing Korea arek kurva 10 sud. Tapi orang yang ada di luar sana tidak melihat itu kurva 10 sud ataupun itu ASK atau Blue Army. Tapi melihatnya, oh yang kreativitas yang Korea adalah Aremania. Kita tidak pernah membesarkan nama komunitas kita ataupun nama Prima. Karena murni kreativitas yang kita bawa ke stadion murni untuk Aremania dan untuk support Arema. Gitu ya. Untuk jawabannya Mas Sinasanggra. Sinasanggra. Jadi tetap kita satu nama Aremania sama tetap. Ya. Walaupun yang paling besar. Ya, betul. Ya, kemungkinan ya mungkin ada ini ya dengan cara mendukungnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi tetap nama kita membawa nama Aremania gitu ya. Oke. Dengan Samson lanjut pertanyaan dari Bedix_Indra. Ini kita pertanyaannya, apakah kurva 10 sud apakah tidak mau berdamai dengan Boboto atau Viking Sam? Kita nolak Viking tahun berapa? Sing awal Viking pertama almarhum Mas Nawi. Mas Nawi 2000 berapa? 20. Sebelum tragedi pokoknya ya Viking pertama datang. Memang kan? Dari kita kurva 10 sud ada penolakan waktu itu sampai kita boykot di stadion. Ya dari stadion kita boykot. Gini Mas, konsep perdamaian pertama itu kan langsung petinggi dengan petinggi, petinggi dengan senior kita yang ada di Malang. Tidak ada sosialisasi ke teman-teman di bawah di grassroots. Kalau saya punya persepsi lain begini tentang perdamaian itu ditimbulkan dari bawah tumbuh ke atas. Artinya teman-teman grassroots ini saling mengenal, saling menjamu. Agar apa ya? Perdamaian itu tidak terjadi di atas, tapi di grassroots tukaran. Itu yang saya harapkan. Waktu itu saya tidak menolak untuk istilahnya untuk perdamaian dengan Viking, aku nggak pernah menolak. Tapi yang saya harapkan perdamaian itu dari bawah, ditandur tutup ngisor tumbuh mendur, ya kan? Akhirnya melahirkan akar-akar yang kuat.
untuk jadi dasarnya perdamaian itu, Fondasi lah. fondasi perdamaian itu. Dan itu dijawab waktu away pertama ke Bandung. Itu teman-teman Kurva 10 Sud ada yang berangkat dan ditampung oleh teman-teman Viking yang di sana. Nah, di laga selanjutnya yang kemarin, Iya. yang di Blitar, bukan yang di kemarin, Oh, tapi yang di Blitar, sebelumnya. yang di Blitar ya. Piala sebelumnya. Presiden berarti ya. Oh, Liga ya? itu kita liga tapi Liga ya. di Blitar. Akhirnya apa ya? Sing bien anti Viking, kita enggak anti gitu. Enggak anti. Adapun teman-teman saya hargai, teman-teman yang masih dengan kalimat Thailand ya. Itu kalau kita hargai. Ya wes. Tapi enggak ngisro. Ibaratnya enggak sampai yang anarkis ataupun arogan ke teman-teman Viking. Tapi artinya di Kurva 10 Sud sudah ada perdamaian ataupun pertemanan dengan teman-teman Viking. Karena teman-teman ini berangkat ditampung di sana, akhirnya teman-teman Viking datang juga ke Malang ditampung oleh teman-teman yang ada di Kurva 10 Sud. Ini yang saya harapkan, perdamaian itu dari bawah, dari grassroots. Bukan hanya ketemuan antara petinggi dan senior, jabat tangan, rekam, posting, enggak seperti itu. Tapi lebih pertemanan itu dari hati dan dari bawah. Jadi jawabannya Bukan aku menolak ya. Viking. Iya. Tapi saya tetap di Kurva 10 Sud ada lah beberapa teman-teman yang masih bahasanya Thailand, bukan Kurva 10 Sud, banyak ya teman-teman di Malang yang masih Thailand. Ya kita hargai. Yang penting kalian nggak sampai berbuat sesuatu yang negatif. Karena kok impact adalah teman lawan teman. Iya, betul. Untuk teman musuh Iya. musuh sing teto jopo lo ya kan. Teman musuh, kanca musuh kanca. Jadi jawabannya kita nggak menolak Viking, yang kita tolak adalah sistem perdamaiannya, ya kan. Kalau sekarang sudah tumbuh ini, grassroots podo kenale, ya kan. Tadelo di sosial media podo-podo kenale, podo Iya, Vikingnya, betul. ya kan. Karena arek Bandung ya ayu ya. Iya. Ya akhirnya gaduh iya, ya kan. Kalau itu kan Persija The Jack, ada kisah atau cerita tersendiri buat Samson? Persija The Jack. Oh, dengan pribadi. Ya, pribadi. Persaudaraan dengan Jackmania. Jackmania. Kalau persaudaraan dengan Jackmania, kita lebih ke ini ya, ke Menteng. Teman-teman yang ada di Menteng. Itu sudah terbangun 10 tahun lebih. Bahkan Kurva 10 Sud belum ada, kita memang relasinya kita ke Menteng. Itu aja. Gak perlu kan masalah pribadi kan pacaran Oh, iya. cek ngono kan, gak perlu kan. Oke, Sam. Lanjut lagi dengan pertanyaan Muhammad Iqbal 94 Sam. Apakah ada rencana ngelumpuk bareng dari nawak-nawak yang ada di Malang sendiri Sam? dari Kurva sendiri, apakah ada forum untuk rencana untuk mengumpulkan arek-arek Malang kan? Teman-teman lain ya. Ya, Ya. dari Kurva sendiri. Forum-forumnya. Belum ada karena kita tahu kapasitas kita, Mas. Mungkin jawaban ini akan sama dengan jawabannya Mas yang sebelumnya di podcast ini ya kan. Kita tahu paham kapasitas kita, terus hari ini kita juga maupun kita ada di luar organisasi sekarang, kita tetap menghargai organisasi ini sebagai wadahnya Aremania secara keseluruhan. Jadi yang punya tugas untuk ngumpul ya ibaratnya itu adalah organisasi. Satu istilahnya dari siji ngobrol bareng, rebuk bareng nanti organisasi. Nah kita support aja. Maupun kita di luar organisasi kita support. Selama itu tentang prinsip dan untuk kepentingan arek Malang. Iya. Tapi ketika ada agenda seperti itu, apakah Kurva 10 Sud bersedia hadir Sam? Oh, bersedia, sangat bersedia. Kembali lagi, kalau tentang yang dibahas itu tentang prinsip mendukung Arema FC. Iya. Dan itu untuk guyup arek Malang, kita datang. Siapapun inisiatornya. Bukan organisasi, bukan apa. Kalau itu tentang prinsip pendukung Arema FC dan guyup rukunnya arek Malang, kita datang. Kita support. Pada intinya kita membahas tentang solusi-solusi ya. Ya, yang setengah berkembang saat ini ya kan. Oke. Itu bicara tentang organisasi, kan organisasi sudah mau habis bulan Juni ya kan. Jadi kan ada lagi pemilihan presidium baru. Nah, semisal Mas John diajukan ya udah siap maju apa ya bagi? Mas, Kan cari keberanian. Ya. gitu.
Minimal kan calonnya yang ada di dalam organisasi ya. Kurva 10 sudah di dalam organisasi terus ya opo ngono lho. Kan syarat untuk menjadi presiden kan warga negara Indonesia kan. Iya. Nah, sedangkan kita juga bukan warga negara organisasi kok. Berarti kita harus masuk organisasi dulu kalau mau kita mencalonkan. Atau regulasinya beda loh. Nggak tahu ya kan regulasi calon Ya. presidium seperti apa ya. Regulasinya kan Kan? ada nanti. Itu dilaksanakan dulu. Apakah mau atau bersedia? Buatan pun. Saya tetap di luar seperti itu. Tapi tetap selalu Tuh support, kita selalu Positif support. saja. Iya. Kita harapkan malah kedepannya presidium ini dari teman-teman yang muda, ya kan? Dengan pikirannya sih fresh gitu loh, ya kan? Kita dukung. Tapi untuk mencalonkan diri kayak sih rumah, coba. Dua di sini loh, ya kan? Soalnya agendanya full kayak tadi jadi petinggi ya. selain full tuntutan ya. Ya, timbang. Wis kok dipakai dotok ngono lho. Oke, Samson lanjut dengan pertanyaan. Kenapa Kurva Sebosut kalau pertandingan match itu sering telat masuknya, Sam? Pas main kayak mlebu. Sebetulnya itu elek itu. Nah, hari ini juga kita sama teman-teman yang sing istilahnya sing dimasno deh Kurva Sebosut juga kita lagi mengedukasi dan mengkampanyekan. Ayolah, minimal sebelum kick off kita masuk ya kan. Ya. Itu tradisi elek yang harus kita bareng-bareng buang. Kita sudah bisa berhasil merubah mindset kayak gini. Dulu teman-teman itu masuk dalam keadaan bener-bener mabuk. Beda ini mabuk sama bener-bener mabuk. Bener-bener mabuk itu sing gak iso lapo-lapo. Itu pelan-pelan kita edukasi. Sih? Jadi supporter koyo opo le mabuk, wis turu di stadion kan hakikat supportermu hilang kan. Nah, itu pelan-pelan kita edukasi akhirnya teman-teman itu minum hanya secukupnya untuk panas-panasan. Ketika minuman itu berlebih disimpan untuk setelah pertandingan baru kita ngumpul kecil-kecil rokokan ya kan. Rasanya rondo terus ngombe ya kan kayak gitu. Nah, hari ini yang kita mau rubah budaya jelek. Untuk semuanya bukan untuk Kurva Sebosut, tapi masuk sebelum pertandingan menit petang puluh ini budaya jelek. Dan kita juga mau merubahnya. Tapi dari itu apakah ada hal baiknya juga kan? Saling menunggu berarti sana ya. Saling menunggu sih baru membuka apa jadi Iya, sing gare tewatan jadi konten-tenan ya. Cuma ya kita harus selain kompak ya Iya. bareng-bareng ya. ya, tapi selain kita juga nekan. Ayolah, kita punya disiplin bareng-bareng karena kita harus ya mosok mlebu menit 60 rek ngono lho. Kadang gak koyo ingin musuh Persija kene gak ero gule anu ya. Gule Arema ya kan. Karena gule cepet ya. Iya. Itu ngumpulnya di sampai biasa. Kalau kita parkiran ada di parkiran lumayan. Biar niku lumayan iku nek sebelah warung lumayan iku lahan kosong. Lahan kosong gak ono parkirane. Terus kita waktu itu ngobrol ambek wong Panjen. Ya, terus Mas coba parkir ndek kene kayak arek-arek. Iya. Pertama parkiran lumayan iku mek khusus arek 10 tok. Bukan khusus sih. Iya. Pertama sing IT arek 10. Saiki dadi parkiran rame. Yo alhamdulillah jadi rezekine arek wong parkiran ya kan. Warung lumayan berarti kulone Kulone Kanjuruhan. kulone Kanjuruhan. Tanah. Etan. Nganan ya? Nganan ya. Nganan. Biyen wite iya, sak iya, mene. iya. Terus di rezeki ya parkiran. Terus diurus mbek wong Panjen. Dan kita tidak pernah protes masalah harga parkir karena mereka menyesuaikan juga normal lah ya kan. Dan aman. Berarti kalau untuk masuk telat itu memang ya dari ini ya saling menunggu ya Sam ya. Enten-tenan. Bukan dari kalau di luar ya Sam ya. Namanya masuk telat ke stadion kan memang identik dengan hooligan kan. Masuk telat kan. Oh, udah. Bukan ya. Bukan ya. Iki murni karena enten-tenan iki ya kan. Oh gitu ya. Oke. Lanjut Sam dengan pertanyaan dari Adit Syaputra Pratama. Pradana. Kenapa Kurva Sebosut kalau yang tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari baby_freeze17. Ketika Arema berjaya bermartabat, apakah tetap
dengan ciri khas hitam-hitam atau warna biru, Sam. Betul nggak hitam terus ya, Sam ya? Nggak hitam, kita kadang-kadang putih, Iya. ya kan? Sering ketemu putih ya, Iya. putih ya. Away di Bahkan Semarang putih ya, iya. gitu ya. Identitas kita sekarang secara oprek kita punya istilahnya kaosing identitas, ya itu putih kita. Putih ya. Apa ya? Apakah ada filosofi sendiri Sam? Kok memilih warna putih itu kenapa? Senang apa ya? Frankfurt itu loh. Enggak, ya, sebenarnya putih kan kadang-kadang jadi jersey away-nya Arema. Jadi yang kita pakai adalah spirit ketika away, ya kan? Semangat kalau away kan beda ambil di home, nah itu. Tapi lebih ketika pertanyaannya mau kembali ke biru. Kita tidak pernah memaksakan perihal fashion. Sekali lagi kita tidak pernah memaksakan. Teman-teman mau pakai baju biru Arema silakan, mau pakai baju putih silakan. Karena ada orang itu sholat pakai sarung, pakai celana panjang, ada pakai songkok putih, ada pakai songkok hitam. Yang paling terpenting kan mereka sholat. Iya. Sama dengan kita kurva kusut. Kita tidak menekan fashion, fashion iya. Tapi kita lebih menekankan yang penting kamu datang dukung Arema. Kalau dianalogikan seperti itu. Kalau wong sholat itu nggak sarung, nggak celana dawa, ya kan? Kadang celana dawane ono sing rada cingkrang. Kita tidak memperdebatkan hal itu. Mungkin sampean pakai peci warnanya putih, saya pakai songkok yang hitam, ya kan, khas NU-nya. Ya. Tapi tidak kita menitik beratkan pada apa yang kita gunakan, tapi apa yang kita berikan untuk Arema. Tujuannya sama. Tujuannya. Kalau berbicara tentang warna putih kan jadi ingat ini, Sam. Mas-mas kita dulu yang sering pakai baju this is ya. This is. Baju putih. Ya mungkin kita akan serap itu. Bagaimana kita tahu ya, this is ada pionir kreativitas. Ya mungkin ketularan titik dari almarhum, ya kan, untuk Kurva Kusut atau untuk Aremania agar lahir pionir-pionir baru kreativitas. Caranya nggak koreo seperti ini, ya. Iya. Tetap kita respect dan kita tetap kita akan contoh itu. Kita teladani. Oke, lanjut dari pertanyaan dari Pradata_Headman. Apakah Sam John setuju? Wah, ini tentang perbincangan hangat saat ini, Sam. Apakah Sam John setuju ganti logo dan mendukung penuh gerakan Mas-mas MMGA? Kira-kira pergantian logo itu kalau menurutku pribadi, iya, pribadi. Tidak mewakili Kurva Kusut. Iya, pribadi dari Sam John ya. Oke. Ini pribadi, tidak mewakili Kurva Kusut ataupun siapapun. Pergantian logo tak serahkan pada manajemen, karena mereka yang punya hak. Mau singa mengepal atau singa bertindik. Kenapa tak tunjuk ini? Tak tunggu singa bertindik. Ya, supaya orang jawab di kolom komentar ya, singa bertindik. Tak serahkan pada manajemen. Karena gini, logo yang kita debatkan ini sama-sama logo Arema dan punya sejarahnya masing-masing. Satunya sejarah Galatama, satunya juara Liga di 2010. Jadi kapasitasnya sama. Saya nggak akan ikut arus untuk berdebat dengan sesama teman atau sesama Aremania tentang perihal logo. Saya akan mendukung logo mana yang dipakai. Singa bertindik saya dukung, singa mengepal saya dukung. Karena kapasitasnya sama dan punya sejarah yang besar juga sama. Juara Galatama, juara Liga. Logo hewan lain ya, Sam? Nah, kita bisa datang, teman-teman Kurva Kusut bisa datang dan bawa pasukan KB Arema Malang yang geruduk di kantor Arema. Ketika logo itu diganti kambing, ya kan, rusa, ya kan, ya. Diganti tikus, itu baru. Pak Iwan bisa diparani arek-arek iki. Untuk itu sama dengan pergerakan ini dari MMGA sendiri. Apakah selama ini yang gerakan MMGA ada yang Kurva Kusut tidak setuju atau gimana? Kalau setuju semua. Kalau tidak setuju juga kita nggak bilang tidak setuju. Kalau juga setuju kita juga nggak bilang setuju gitu loh. Jadi MMGA kan punya pergerakan dan tujuannya sendiri untuk menghidupkan yayasan, ya kan? Kita biarkan sampai mana kalian, ya kan? Istilahnya kita nggak saling mengganggu. Kita juga masih konsisten dengan Arema FC kita, ya kan?
pada nantinya sampean sudah ketemu daripada tujuannya kita, tujuannya sampean, ya kita hargai kok tujuannya sampean apa. Yang penting dalam pergerakan kita nggak saling bersinggungan gitu loh. Toh kita kan dengan koridor yang berbeda kan. Fase Pelusut pendukung Arema FC, sampean yang ingin ini hidupkan yayasan ini. Ini konteks yang berbeda ya kan. Nah, gini, kita mendukung Arema FC karena prinsip kita, ya ojo digoyang-goyang gitu. Dan aku nggak akan apa istilahnya, untuk teman-teman yang ada di MMBA, kita juga nggak akan ode-ode juga. Karena bagiku beda ini kita, dan kita nggak akan saling single. Dibilang setuju aku juga nggak setuju, dibilang tidak setuju ya tidak setuju, ya wes gitu loh, karena kita beda kan. Tapi selama itu untuk kebaikan monggo dulu, langsungkan monggo. Oke, Samson lanjut dari pertanyaan Nawa Galabizar. Wah, ini Samson sebagai loyalis Arema FC. Asik ya. Apakah menerima persatuan? Wah. Kok ada pertanyaan? Itu konteksnya pertanyaannya menerima persatuan tok. Ya, mungkin gini Sam, mungkin saya terjemahkan ya. Kan selama ini kan kurva Pelusut kan apa ya, kalau setiap match itu kan selalu kontras atau sering disorot lah Sam, dari media Arema sendiri, dari Nawa-Nawa sendiri. Itu kan paling membara lah ibaratnya kalau mendukung gitu loh. Apakah menerima persatuan? Sedangkan di beberapa mungkin forum pertemuan atau dari yang sudah ada itu masih kurang begitu apa ya, support atau gimana gitu. Saya nggak bingung ini persatuan dalam konteks Aremania. Yang dimaksudkan itu konteks menang bersama nih gue. Oh, yang hari ini. Nah, yang hari ini. Mas John itu konsep menang bersama itu apa maksud karo iku ngono iku. Oh ya. Nah, lele menang bersama saiki kan yang digaungkan itu kan Arema FC ki kudu ganti logo sing bertindih. Kita menang bersama lah iku. Aku, lah iku sampean setuju kok, Kak? Sebagai loyalis Arema FC. Kan terkenal Kurva Pelusut kan loyalis Arema FC.